Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama teman-teman dari Forsa, Fahmi Tamami, Pamdi, PWLS, PIN, dan Klaners dengan ini menyatakan penyesalan yang setinggi-tingginya dan mengutuk perbuatan oknum Polri yang telah berlaku sembrono sehingga menimbulkan korban jiwa, yaitu seorang anak ojol sehingga tewas. Tentunya pertama turut berduka cita yang dalam atas keluarga korban, teriring doa semoga beliau diampuni segala kesalahan dan dosanya, diterima amal ibadahnya, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Bagi keluarga kita doakan agar diberikan kesabaran, ketabahan. Dan Presiden Prabowo juga telah menjanjikan bahwa akan memberikan berbagai macam bantuan sosial kepada keluarga dan berjanji akan menindak oknum-oknum kepolisian yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan prosedur dalam kepolisian. Dan untuk itu saya juga menghimbau agar tetap jaga kondusivitas bangsa ini sehingga tidak terjadi lagi kerusuhan-kerusuhan, bahkan korban-korban yang lebih banyak lagi yang akhirnya akan merugikan kita, rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia. Amin, Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sebagaimana biasanya, saya ingin menyapa fans of Roma and Soneta, Forsa. Yang kedua, Pamdi, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia. Yang ketiga, Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola Indonesia. Selanjutnya, PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, PIN, Perisai Idaman Nasional, dan juga Klaners. Tentunya seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Amin. Pemirsa, kali ini saya sebetulnya pengen menceritakan beberapa hal pengalaman gitu ya, yang menurut saya baik untuk disampaikan. Barangkali ada manfaat untuk kita semua. Cerita pertama ini agak serem ini. Ini semua yang saya ceritakan ini true story. Jadi true story. Pengalaman sendiri. Nggak pernah saya ceritain nih di media, tapi kali ini kayaknya perlu saya sampaikan cerita kayak gini. Saya ke Hong Kong itu 20 kali insya Allah. Kenapa?
Karena processing film saya itu banyakkan di Hong Kong, di Jepang, ada di Australia, ada juga di Bangkok. Di Bangkok. Nah, di Hong Kong itu 20 kali. Hong Kong itu ada badai tahunan di sana, namanya badai typhoon. Badai tahunan itu kalau udah typhoon datang, itu perahu-perahu di laut itu bisa ke darat itu. Itu berterbangan itu yang papan-papan iklan itu segala macam itu, wah, mengerikan sekali. Nah, satu saat saya kembali dari studio, dari lab, itu datang typhoon, luar biasa. Saya di luar hotel, maksudnya pulang kerja dari lab. Itu tiba-tiba saya merasa kesehatan saya ngedrop gitu kan. Sampai hotel, kondisi saya makin parah. Waktu itu saat pulang malam kan, nyesek nggak bisa nafas. Masya Allah, mungkin mati saya di sini ini. Bisa segitu saya telepon resepsionis. Halo, good evening resepsionis. I want to see a doctor. I am dying now, please as soon as possible. Pokoknya tolong datangkan dokter ke sini. Saya mau mati ini. Nyesek banget, suara saya udah putus-putus. Nyesek pakai banget. Dia bilang apa? Nggak ada dokter malam begini. Setan ke siapa lu kirim sini? Yang penting bisa menyembuhkan saya nih. Saya nyesek banget nih. Tolong. Dia bilang gini, ada prostitute, ada pelacur nih. Mau nggak? Setan siapa kalau kirim sini cepetan. Datanglah massage girl istilahnya, prostitute. Nah, jadi udah begitu nyampe mau diapain terserah dia, yang penting coba tolong saya agar bisa nafas normal. Sorry to say, ditelanjangin pakai celana dalam, tapi dia buka ditelanjangin, dipijit sama dia, wah, dibawa minyak apa segala macam. Nah, ini massage girl ini orang Singapura. Singapura, orang Cina tapi Singapura. Dia kan berbahasa Melayu juga. Lama enak napas. Pakai minyak hangat gitu kan, digosokin. Wah, alhamdulillah gitu. Nggak lama dia buka baju. Dia buka baju, nama dia mau naik. No. Why? I'm a Muslim. Lalu dipegang kata gue, macam mana Muslim tak ada macam ini? Muslim tak boleh ada bulu sini. Astagfirullahalazim. Ini pelacur ngomong begini. Muslim tak boleh ini. Ada bulu, ada rambut di ketiak, tak boleh. Astagfirullahalazim. Saya ingat satu athar dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang bunyinya begini, unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah, dengarlah apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Pelacur bisa ngasih ilmu. Lihatlah apa ucapannya, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Masya Allah. Emang ada pepatah lama yang mengatakan biar keluar dari pantat ayam, kalau telur ambil. Tapi kalau biar keluar dari pantat pejabat, orang besar, kalau keluar dari pantat jangan diambil. Tapi kalau doyan terserah. Masya Allah, jadi kebenaran itu datang dari siapapun.
Karena apa? Ucapan yang diucapkan itu ternyata dasarnya entah dari Al-Quran atau Al-Hadis atau dari hal-hal yang baik. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat atau dengar apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Nah, cerita yang kedua, sebelum saya cerita ini, astagfirullahaladzim, ada tuduhan-tuduhan yang luar biasa kepada PWILS. Dibilang perjuangan walang sangit, laskar setan katanya. Ini ada ucapan kayak gitu. Orang-orang yang terlibat dalam PWILS itu adalah PKI gaya baru. Nah, ini perlu disikapi ya. Ntar orang-orang awam pikir benar-benar PKI ini. Siapa sih orang-orang PWI ini atau yang merungkat nasab Alawi? Pertama, Kiai Haji Imaduddin Utsman. Kemudian ada Kiai Haji Alawi. Ada Kiai Haji Nur Ihya. Ada Kiai Haji Marzuki Mustamar. Ini kiai-kiai nih. Termasuk Roma Irama itu PKI gaya baru. Jadi saya teringat satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim. Kalau nggak salah bunyinya begini kira-kira. Ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alaih. Yang artinya kira-kira begini. Apabila ada seorang laki-laki mengatakan kepada saudaranya sesama muslim, "Yei kafir," maka kekafiran itu akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Wa illa raja'at alaih. Tapi kalau yang dikatakan kafir itu bukan kafir, maka kekafiran itu kembali kepada yang mengucapkan. Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, ya, ketika kita menghujat orang dengan satu satu hinaan yang dengan satu sebutan lah, dengan satu, itu harus diteliti dulu kebenarannya. Apakah benar ini orang ini komunis? Siapa sih PKI? Ciri-cirinya harus diketahui dulu. PKI itu adalah Marxisme, Leninisme, komunisme, ya, yang notabene mereka ini nggak bertuhan, anti agama. Kita harus buktikan dulu itu. Kalau kiai-kiai yang saya sebutkan tadi, mereka sholat, mereka puasa, mereka alim, bahkan alamah. Mungkinkah PKI? Mungkinkah komunis? Kalau saya mah jangan direken dah. Saya mah anak bawang, bukan kiai, bukan ulama. Tapi alhamdulillah saya sholat, saya puasa, insya Allah, bukan kiai. Nah sekarang yang PKI sebenarnya itu siapa? Ya, di Indonesia pernah terjadi pemberontakan PKI. Kalau nggak salah berapa kali, tahun 48 di Madiun,
di bawah pimpinan Muso kalau nggak salah. Muso itu apa famnya Al-Munawar, Mbak Alwi. Terus PKI ketua umumnya Aidit. Katanya Aidit pakai T bukan Aidid. Aidit Mbak Alwi ketua umum PKI. Kemudian ada yang di Kalimantan Barak Bah PKI tahun 65. Nah tahun 67 Yaman Selatan mendeklarasikan sebagai negara komunis satu-satunya Yaman di Jazirah Arabia. Jadi astagfirullahaladzim. Ini fitnah menuduh orang PKI tapi yang PKI siapa ya Allah. Ini satu. Nah saya mau cerita, kalau Rhoma Irama dibilang PKI, dia belum kenal Roma. Kenapa? Tahun 65 itu dulu ada Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, kami. Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia itu adalah yang membubarkan PKI lah. Nah saya waktu itu masih SMA tahun 65 itu. Saya masuk anggota KAPI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia. Jadi ada KAPI kami itu dulu. KAPI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Nah saya tuh di daerah saya di Tebet, saya dengan teman-teman KAPI mensweeping para PKI di Tebet itu. Ya, cari berkas, cari senjata dan sebagainya. Kemudian kita serahkan kepada Koramil. Nah, saya tinggal waktu itu di Jalan Haji Hasbah. Tebet mana tuh? Tebet Timur, Haji Hasbah. Waktu itu ayah saya, ayah sambung, seorang tentara. Ya, almarhum Raden Somawijaya. Sebelumnya ayah kandung saya juga seorang tentara. Beliau adalah komandan Detasemen Garuda Putih di Tasikmalaya. Berjuang melawan Belanda. Tentara adalah lawan berat PKI. Nah, ibu saya Hajah Tuti Juwairiyah binti Raden Ganda Kusuma adalah ketua Perwari DKI. Apa itu Perwari? Persatuan Wanita Republik Indonesia. Artinya Persatuan Wanita Tentara. Persatuan istri tentara dulu itu namanya Perwari. Persatuan Wanita Indonesia. Nah, tetangga persis sebelah rumah saya di Tebet itu ada seorang jaksa. Istrinya Gerwani. Waktu kita mensweeping tetangga itu, kita dapati beberapa pucuk senjata panjang di sumur, dalam sumur. Nah, waktu itu belum ada sumur pompa, masih sumur lubang gitu. Nah, kita dapatkan beberapa senjata pucuk laras panjang gitu. Kita ambil dari sumur itu, kita serahkan ke Koramil dan kita mendapat berkas dokumen. Apa di antaranya? Ini Hajah Tuti Juwairiyah harus termasuk target yang harus dibunuh oleh Gerwani. Jadi saya termasuk orang anggota KAPI yang mensweeping PKI. Nah ini terpaksa saya ceritakan
Karena ada label gede banget, Rhoma Irama PKI Gaya Baru. Ya mesti ceritain dah, terpaksa ya. Nah ini 2 cerita. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, di samping PKI, apa dibilang? Itu pokoknya yang Kiai Haji Imaduddin dan teman-teman, termasuk Rhoma Irama, apa dibilang? Dajjal. Apa itu Dajjal? Dajjal itu bahasa Arabnya Dajjala. Menutupi. Artinya menutupi kebenaran. Dajjal itu artinya pemalsu. Masih Dajjal. Masih Dajjal itu Al-Masih palsu. Juru selamat palsu. Ada satu hadis yang mengatakan bahwa Dajjal itu orangnya pendek, rambutnya keriting, mata kanannya picak, di jidatnya ada tulisan kafir. Jadi orangnya pendek, rambutnya keriting, matanya picak, di jidatnya tulisan kafir. Maksudnya kenapa ada tulisan kafir di jidat? Maksudnya pikirannya itu loh, otaknya itu penuh dengan kekafiran, penuh dengan pengingkaran. Nah, Dajjal itu menurut hadis Rasulullah itu adalah seorang pembohong, pendusta. Kerjanya apa? Membuat fitnah-fitnah dan menyesatkan umat. Ini ciri Dajjal ini. Pengikutnya banyak. Dia membuat fitnah, menyesatkan umat. Nah sekarang kita lihat, apakah benar Kiai Haji Imaduddin pembuat fitnah, menyesatkan umat, mengadu domba, dan kiai yang lainnya Gus Abbas segala macam. Nah makanya ketika kita menuduh orang harus dicek dulu, benar apa tidak nih kriteria orang yang kita tuduh ini. Harus diperiksa dulu. Ciri-cirinya apa nih Dajjal? Kayak tadi tuh ciri PKI apa? Dicek dulu. Setelah yakin baru, Dajjal. Nah, itu. Kalau enggak, harus jahat alaih, kembali kepadanya. Gitu. Oke. Kiai Haji Imaduddin, Gus Abbas Buntet, misalnya ya. Kiai Haji Nur Ihya, Kiai Haji Alawi, Kiai Haji Marzuki Mustamar. 1. Apakah mereka memfitnah? Fitnah artinya menunjuk seseorang yang sebaliknya. Orang baik dibilang jahat, atau orang jahat dibilang, ya pokoknya menuduh orang yang tidak semestinya, yang tidak sebenarnya. Kita lihat tesis Kiai Imaduddin dan banyak ulama bersamanya yang seirama. Apakah tesis ini fitnah? By data. Dan data itu bisa dilihat oleh seluruh manusia di dunia. Bukan fitnah, tapi fakta sejarah, fakta ilmu nasab, fakta ilmiah. Kemudian Dr. Sugeng, apakah melakukan fitnah? Mbak Alawi itu sebetulnya haplogrupnya J1 sama Nabi, tapi difitnah. Bukan, dia haplologi kan nggak begitu. Apakah ini fitnah? Dr. Sugeng. Profesor Menahim Ali yang mengatakan bahwa klan Mbak Alawi ini bukan orang Yaman. Kalau orang Yaman asli
Itu Masya Allah, orang Yaman asli ini yang didoakan Nabi. Nabi bangga dengan Yaman. Nabi mendoakan Yaman. Ya. Dan ciri orang Yaman itu kita tahu. Orangnya kecil-kecil, posturnya tuh umumnya kecil-kecil. Warna kulitnya agak gelap. Itu ada yang namanya bin Haris, ada Balwael, ada Al-Katiri, ada namanya lagi Bawazir. Itu orang Yaman asli. Maka Nabi memuji-muji Yaman. Allahumma barik lana fi Yaman. Nanti di telaga Nabi pada padang mahsyar, orang Yaman yang didahulukan untuk meminum telaga. Orang Yaman. Nah, Ba'alawi ini imigran, muhajir, orang yang hijrah dari Kaukasus ke Yaman. Apakah ini fitnah? Bukan. Ini sejarah, fakta sejarah. Makanya teman-teman saya orang Yaman tuh ngomong, Bang Haji, dan bilang Yaman dong, gua orang Yaman asli nih. Mbak Alwi bukan Yaman tuh. Dia tuh pendatang, imigran. Ini bukan fitnah. Nah, jadi kalau Dajjal itu memfitnah, kemudian menyesatkan umat dari jalan yang benar. Astagfirullahaladzim. Mengajarkan kemusyrikan. Ya, mengajarkan khurafat-khurafat yang bertentangan dengan syariat dan akidah. Ini pekerjaan Dajjal loh, ya. Jadi ketika mau nuduh orang, periksa dulu. Betul nggak nih Dajjal? So, kalau enggak nanti vonisnya dikembalikan kepada kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Oke. Nah, yang selanjutnya saya ingin cerita, sebenarnya ada satu ungkapan ramai juga nih terakhir, yang terpaksa harus saya sikapi juga. Rupanya sekarang teman-teman kita dari Ba'alawi ini cari kambing hitam, pendukung-pendukung beliau ini. Ada satu tokoh umat berkata di media, yang namanya penjajah itu bukan Ba'alawi, penjajah itu Cina. Coba lihat yang menguasai emas siapa? Cina, bukan Ba'alawi. Yang menguasai sawit siapa? Cina, bukan Ba'alawi. Yang menguasai nikel siapa? Cina, bukan Ba'alawi. Yang bikin pagar laut siapa? Cina, bukan Ba'alawi. Jadi penjajah itu Cina, bukan Ba'alawi. Oke. Penjajah itu formatnya beda-beda. Ada yang militeristik, invasi militer, ya, dengan bersenjata. Misalnya bagaimana orang-orang Eropa menjajah India di Amerika, dengan persenjataan. Bagaimana Belanda menjajah Indonesia dengan persenjataan militeristik, menguasai teritorial. Ada juga yang menjajah secara ekonomi. Apa itu penjajah? Penjajah adalah orang, kelompok yang ingin menguasai satu negara yang bukan miliknya, yang bukan negaranya. Penjajahan sama dengan perbudakan. Nah, makanya dalam Undang-Undang Dasar kita, preambulnya itu mengatakan
penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, selama ini termasuk saya sering mengatakan bahwa ada indikasi yang kuat teman-teman kita Ba'alawi ini ingin menjajah Indonesia secara sistematis, terstruktur, masif. Indikasinya udah jelas banget dari kuburan-kuburan palsu, pembelokan sejarah Wali Songo, pembelokan sejarah bangsa, ya, penghabiban pahlawan-pahlawan nasional. Dan akhirnya mereka dengan jelas mengatakan Jawa bintu Tarim, Jawa itu anak perempuan Tarim, Indonesia milik Aulia Tarim. Luar biasa. Nah, inilah yang penjajahan spiritual, perbudakan spiritual. Oke, sampai ada seorang muslim mengatakan begini, daripada dijajah Cina, lebih baik kita dijajah Ba'alawi. Astagfirullahaladzim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu salah satu misinya menghapus penjajahan, menghapus perbudakan. Penjajahan adalah perbudakan. Penjajahan adalah perbudakan. Coba lihat kafarah, misalnya kita melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, sanksinya apa coba? Yang pertama, membebaskan budak. Kalau nggak kuat membebaskan budak, nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa juga memberi makan 60 orang miskin. Jadi yang pertama kafarah itu membebaskan budak. Rasulullah datang bukan memperbudak bangsa Arab, tapi membebaskan bangsa Arab dari perbudakan. Contoh konkretnya Bilal bin Rabah. Itu budak orang Afrika, orang hitam. Apakah disuruh cium kaki Nabi? Apakah disuruh menyembah-nyembah Nabi? Enggak. Apa Nabi memanggil Bilal? Sahabat, semuanya sahabat. Sampai Nabi mengatakan al-jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasya. Surga itu buat orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. An-naru buat orang maksiat walaupun dia sayyidan, Quraisyan, Hashimian. An-naru lil asina walau kana sayyid, Quraisy, Hashim. Wah, turunan Nabi semua itu. Sayyid, zuriyah Nabi. Quraisy, Bani Nabi. Bani Hashim, Bani Nabi. Kalau maksiat, neraka. Jadi penjajahanlah perbudakan. Misi Rasulullah SAW menghapuskan perbudakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Itulah Islam. Ketinggian derajatmu di sisi Allah takwamu. Jadi enggak benar pakai banget. Daripada jahilnya menjajah Ba'alawi. Istighfar ya akhi. Astaghfirullahaladzim. Nah, inilah yang perlu saya sampaikan, ya, bahwa kepada kaum Ba'alawi tetap, Masya Allah, Muhammad Rizik Syihab terutama ini, Ustadz Ali, kalau Ustadz Ali Kuitang itu Masya Allah orangnya baik, lembut, Masya Allah, sahabat itu.
kemudian Habib-Habib lain, Masya Allah. Yang namanya, saya nggak panggil Habib lagi lah ya. Karena Habib itu khusus buat Nabi. Habibullah. Ustadz, Habib-Habib udah banyak banget ya yang I love you semua itu. Makanya kalau mereka katakanlah mendoakan saya su'ul khatimah, saya mendoakan mereka agar husnul khatimah. Amin. Kita nggak bisa menilai orang sebelum meninggal dunia. Ya. Kadang-kadang orang baik di ujungnya su, ada orang su di ujungnya baik. Makanya doa kita kepada sesama muslim harus yang terbaik. Maka saya doakan sahabat-sahabat saya ini dari Ba'alawi, terutama sahabat banget ini Muhammad Rizik Syihab. Beliau dulu mengatakan kan, tes DNA nih hadis harus Nabi. Kita doakan agar Ustaz Rizik Syihab diberi hidayah. Amin. Untuk mau tes DNA sesuai dengan perintahnya dulu. Amin. Kita doakan. Oke, saya tes DNA. Karena itu memerlukan keberanian. Kita doakan biar dia berani. Setelah misalnya DNA-nya ternyata nyambung ke Rasulullah J1, kita doakan semoga akhlak beliau seperti akhlak Rasulullah SAW. Yang fabima rahmati minallah linta lahum, lembut terhadap umat. Kita doakan. Seandainya dia haplogramnya G, kita doakan agar dengan dada lapang dia mengajak para Habib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta maaf kepada umat. Astagfirullahalazim. Ini ucapannya hak, yang tulus. Karena innamal mu'minuna ikhwatun, sesama orang beriman itu saudara. Faslihu baina akhwaikum, islahkanlah, damaikanlah sama saudara. Berulang-ulang saya mengatakan surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, wa 'amilus sholihat, dan yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqq, dan saling berwasiat tentang kebenaran, wa tawassaw bis sabr, tentang berwasiat tentang kesabaran. Ini ayat kita hafal semuanya. Pertanyaannya, sudahkah kita amalkan? Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li-nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwa fadlul kabir. Shadaqallahul azim. Kemudian aku wariskan kitab ini, Al-Quran ini, kepada hamba-hamba pilihanku. Lalu mereka terbagi 3 bagian, 3 golongan. Yang diwariskan Quran nih, dia ngerti Quran, dia baca Quran, bahkan hafiz Quran. Tapi ada 3 bagian kata Allah. Yang pertama, faminhum zalimul li nafsihi, ada dari yang mereka itu menzolimi dirinya sendiri, padahal dia tahu Quran. Siapa yang menzolimi dirinya sendiri dengan Quran? Contoh, ada orang hafal Quran,
dia mendakwahkan Al-Quran, tapi apa yang dia dakwahkan, apa yang dia tahu dalam Al-Quran tidak dilakukan. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqatan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Besar murka Allah kepada orang yang cuman bisa ngomong tapi tidak melakukan. Ini bagian orang yang dikatakan zalimu li nafsi, menganiaya diri sendiri. Ada lagi yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kepentingannya sendiri. Seperti contoh surat Al-Ahzab ayat 28 sampai dengan 33. Itu jelas sekali Allah menjelaskan tentang siapa Ahlul Bait. Bagaimana Allah bisa mengatakan innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira, bahwa sesungguhnya Allah akan membersihkan kesalahan dosa-dosa Ahlul Bait dan mensucikan mereka sesuci-sucinya. Tapi siapa Ahlul Bait itu dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Ternyata istri-istri Nabi, di mana ayat 33 itu dari 28 bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna shalah wa atina zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Istri-istri Nabi, kamu harus tinggal di rumah, diam di rumah, jangan keluyuran gitu loh. Istri-istri Nabi nih. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan berpenampilan seperti orang-orang jahiliyah, perempuan-perempuan jahiliyah tuh, jangan. Wa aqimna shalah, tegakkan salat. Wa atina zakah, bayar zakat. Bini Nabi suruh bayar zakat juga tuh. Wa ati'na Allah wa rasulah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Baru innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa wa yutahhirakum tathhira, baru akan dibersihkan dari dosa-dosanya, akan disucikan sesuci-sucinya. Gitu. Jadi bukan tanpa reserve. Ahlul Bait, kita Ahlul Bait. Sehingga ada dari mereka yang berbuat macam-macam, merasa pakai itu ayat itu. Nah, Ahlul Bait itu di samping istri-istri Nabi, ternyata ada lagi. Ada satu hadis menyebut Ahlul Kisah, di mana Rasulullah SAW memakai selendang atau kerudung atau serban, memeluk Siti Fatimah dan Sayyidina Hasan wal Husain. Sayyidina Ali berdiri di belakang. Nah, inilah Ahlul Baitku, Ahlul Kisah. Jadi Ahlul Bait itu ada 5. Istri-istri Nabi, di samping Nabi sendiri tentunya. Anak Nabi, Siti Fatimah binti Muhammad, Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain, dan mantu Sayyidina Ali bin Sayyidina Abu Thalib. Inilah Ahlul Bait. Artinya apa? Yang serumah, orang-orang serumah. Nah, karena dalam Al-Quran ada juga Ahlul Bait Nabi Ibrahim. Contoh misalnya ketika 3 malaikat menyamar sebagai manusia,
untuk menyampaikan kabar gembira kepada keluarga Ibrahim, khususnya Siti Sarah yang sudah tua, belum punya anak. Tapi kemudian Allah memerintahkan 3 malaikat ini menyamar jadi manusia untuk menyampaikan firman Allah. Lalu Siti Sarah itu nggak percaya, kayaknya wah ngeledek gitu enak. Emang bisa saya udah tua begini punya anak, diketawa-tawa. Makanya begitu punya anak namanya Ishak, ketawa. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. 3 malaikat ini berkata yang menyamar dari manusia tadi, apakah kamu ta'jub, kagum atau nggak percaya? Ini perintah Allah untuk memberikan rahmat dan barokah kepada kalian ahlul bait. Innahu hamidum majid, karena Allah itu maha terpuji dan maha mulia. Nah, siapa ahlul bait Nabi Ibrahim alaihissalam? Di samping Nabi Ibrahim, saat itu Ishak belum ada. Jadi ahlul bait, keluarga rumah Nabi Ibrahim adalah Sayyidah siapa? Hajar, kemudian Sayyidah Sarah dan Ismail. Ini ahlul bait. Begitu Siti Sarah, Sayyidah Sarah punya anak diberi nama Ishak, inilah ahlul bait, keluarga rumah Ibrahim alaihissalam. Ishak punya anak kemudian namanya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub punya 12 anak. Nabi Yakub dan 12 anaknya bukan ahlul bait Nabi Ibrahim, bukan orang yang serumah dengan Nabi Ibrahim, tapi zuriyah Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim. Nah, jadi pengertian ahlul bait itu adalah orang-orang yang serumah. Kalau sudah tidak serumah, bukan ahlul bait lagi, bukan ahli rumah. Kakaknya udah beda. Jadi keturunan, dzurriyyah gitu. Ya. Nah, dzurriyyah itu keturunan itu harus jelas. Yang nasabnya nyambung, yang DNA-nya sama. Itu dzurriyyah. Ya. Jadi ada ahlul bait, ada dzurriyyah. Dan ada lagi satu ayat yang digunakan oleh teman-teman dari Ba'alawi ini, yang ternyata untuk menggunakan dawir-dawir. Yaitu dari surat Asy-Syura ayat 23. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawadata fil qurba. Yang artinya, katakanlah ya Muhammad, aku tidak minta imbalan atas jasaku, melainkan kasih sayang dalam kekerabatan. Jadi dalam istilah bahasa Arab, keluarga inti itu disebut usrah, al-usrah. Ayah, bapak, anak itu usrah. Ada lagi ailah, itu hampir sama, keluarga inti. Ada lagi aqarib. Aqarib itu kekerabatan yang lebih lebar. Ada kakek, nenek, paman, encang, encing, misanan, sepupu. Aqarib artinya kerabat-kerabat dekat, orang-orang dekat. Qarib, dekat. Qarib. Nah, sekarang kita lihat asbabun nuzul daripada surat Asy-Syura ayat 23. Bahwa asbabun nuzulnya adalah
ketika Bani Aus dan Bani Khazraj, penduduk Madinah, orang-orang yang tadinya kafir, mendapat hidayah atas dakwah Rasulullah SAW. Dengan mendapat hidayah mereka menjadi Muslim. Kemudian permusuhan itu menjadi persahabatan antara dua kelompok bangsa ini, dua kelompok jadi menjadi sahabat, menjadi persaudaraan. Nah, ketika Rasulullah hijrah dari kota Makkah ke Yasrib, yang kemudian jadi Madinatul Munawwarah, mereka tuh berlomba-lomba memberikan segala macam harta, benda dan sebagainya kepada Rasulullah untuk membalas budi, karena kita sekarang udah beriman dan udah enggak perang lagi Bani Aus dan Bani Khazraj ini. Turunlah wahyu itu, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakannya Muhammad, aku tidak minta imbalan atas jasaku yang membuat kalian ini beriman, tapi jalinlah kasih sayang dalam kekerabatan. Kekerabatan secara luas. Bani Aus, kekerabat Bani Aus, Bani Khazraj dijalin. Bukan atas kasih sayang kepada keluargaku. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Nah ini asbabunnya seperti itu. Maksudnya kekerabatan secara luas. Di setiap khutbah Jum'ah, khutbah yang kedua, ada kalimat begini, ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba. Wahai hamba-hamba Allah, berlaku adillah, berbuat ihsanlah, berbuat baiklah, wa ita'i dzil qurba, dan jalinlah hubungan kekerabatan, bukan keluargaku, bukan turunanku. Nah, sementara di hadis lain Nabi mengatakan kalau turunanku nggak boleh terima zakat, nggak boleh terima sedekah. Kan begitu. Anak inilah yang astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dari orang-orang yang membaca Quran, bahkan hafiz Quran, ada 3 bagian ternyata. Yang pertama, faminhum zalimun linnafsih. Dia ngerti Quran tapi menzolimi dirinya sendiri. Dengan salah satu contoh, memutarbalikan tafsir ayat untuk kepentingan kelompok, untuk kepentingan pribadi. Dijelaskan oleh Nabi, man fasalal Quran bi ra'yih falatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Quran sesuai dengan kepentingannya sendiri, maka sama saja dengan memesan tempat di neraka. Ini yang dimaksud watawassaw bil haqq. Yuk kita saling berwasiat tentang kebenaran, bukan dengan kebencian. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Berkali-kali saya mengatakan orang benci itu nggak enak. Orang yang benci orang, saya bilang kan, makan nggak enak. Lo biar makan opor ayam, beef stick, apalagi tuh, kagak enak. Tidur nggak bisa tidur. Sampai-sampai punya bini aja nggak enak kan. Nggak enak. Ya Allah, na'udzubillah. Para pembenci pasti dia menderita. Makanya na'udzubillah, jangan sampai kita membenci orang. Qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Walau kana ala nafsik, walaupun akan menimpa dirimu. Masya Allah. Baik teman-teman pemirsa, Masya Allah, ya, inilah konsekuensi
menjadi seorang muslim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Afis. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq billahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.